Oke, hari ini kita akan membahas tentang manfaat dari teknik dekompresi dalam terapi bone setting alias terapi kretek-kretek. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, teknik dekompresi itu seperti apa? Jadi teknik dekompresi itu adalah teknik untuk mengurangi tekanan pada bantalan tulang belakang, ya. Jadi tekniknya ada banyak. Nih saya sebutkan tiga ya. Yang pertama adalah Y-strip teknik atau axial decompression teknik. Jadi yang kepalanya ditarik pakai alat itu ya, atau pakai handuk gitu ya. Krok bunyi gitu kan. Lalu yang kedua, itu tekniknya seperti ini nih. Si klien, si pasiennya suruh begini, kita tarik dari belakang gitu ya, dari belakang, lalu nanti kita tarik ke atas. Kita angkat ke atas, pas ngangkat, tetap bunyi krek. Nah, itu juga dekompresi. Nah, lalu yang ketiga, caranya seperti ini. Nah, ini tangannya si terapis adanya di sini nih, dari belakang, peluk dari belakang, angkat sini kanan kirinya nih. Pas diangkat, gini. Nah, nanti akan bunyi suara krek gitu di tulang belakang. Nah, itu adalah tiga dari banyak teknik untuk dekompresi tulang belakang dalam terapi bone setting alias terapi kretek-kretek. Nah, tapi manfaatnya apa sih gitu ya? Kan banyak juga yang bilang, itu mah cuma kretek doang, cuma enak doang, cuma nggak ada manfaatnya gitu ya. Oke, berarti kita bahas aja secara sains. Jadi bukan kata saya ya. Jadi ini ada penelitiannya. Nah, biar nggak salah, saya bacain aja. Cuma ini penelitiannya dalam bahasa Inggris. Nah, karena bahasa Inggris saya agak jelek, jadi moga-moga teman-teman bisa ngerti nih apa yang saya ucapkan. Oke, penelitian pertama ya. Ini adalah this distraction shows evidence of regenerative potential in degenerated interbrachial disc. Ini penelitiannya tahun 2006. Di sini dikatakan bahwa enhanced hydration in the degenerated disc and may improve disc nutrition via the vertebral end plates. Nah, jadi gampangnya gini, ketika kita lakukan dekompresi, bantalan tulang yang tadinya rusak, degenerasi, yang tadinya gepeng, dia akan mengembang. Nah, ketika mengembang, nutrisi-nutrisi cairan itu langsung kesedot ke dalam bantalan tulang belakang tadi. Nah, yang tadi mulai rusak, akhirnya ketika nutrisi masuk, akhirnya si bantalan itu mulai membaik dan nanti bisa sehat kembali. Nah, kira-kira seperti itu penelitiannya. Lalu penelitian yang kedua ya, nah ini dari US Musculoskeletal Review tahun 2007. Di sini disebutkan bahwa the follow-up MRI showed rehydration of the disc at L3, L4, L4, L5, L5S1 of a herniated disc patient. Jadi ini spesifik penelitiannya tentang dekompresi pada lumbar, dan ini ketika diterapi tulang belakang lumbar ya, L4, L3, L4, L4, L5, dan L5S1 yang sudah mulai rusak, degenerasi, akhirnya dia juga ngembang lagi. Ketika ngembang, nutrisi itu masuk ke dalam rongga-rongganya. Akhirnya yang tadinya rusak kena nutrisi, akhirnya nanti mulai sehat lagi, nanti bisa sembuh. Kira-kira penelitiannya seperti itu. Ini mirip-mirip sama penelitian pertama berarti. Lalu yang ketiga, Anesthesiology News Volume 29, number 3, tahun 2003. Di sini dikatakan adalah sustain 86% reduction of pain and that 91% of patient had resumed their normal activities. Nah, ini artinya adalah 86% pasien mengalami penurunan rasa sakit. Itu yang pertama. Lalu 91% pasien itu bisa menjalani aktivitas normal lagi. Udah nggak sakit lagi. Kira-kira seperti itu. Ini penelitian yang ketiga. Lalu penelitian keempat, Journal of Neurologic Research tahun 2003 juga. Nah, di sini disebutkan adalah decompression should be used and on all condition before surgery is undertaken. Artinya adalah sebelum memutuskan untuk melakukan operasi tulang belakang, ya, itu disarankan untuk melakukan prosedur dekompresi tulang belakang dulu, gitu ya. Nah, jadi sebelum melakukan operasi disarankan untuk melakukan dekompresi dulu. Siapa tahu setelah dekompresi sakitnya berkurang dan tidak perlu dilakukan operasi. Nah, segitu pentingnya teknik-teknik dekompresi untuk tulang belakang, sampai sebelum operasi pun disarankan untuk melakukan dekompresi. Lalu berikutnya ya, Orthopedic Technology Review tahun 2003. Nih, 84%, 84% remain pain-free for 90 days post-treatment. Jadi saya nggak tahu ini penelitiannya berapa lama, cuma di sini dikatakan dari 84% dari pasien itu tidak mengalami rasa sakit. Jadi rasa sakitnya hilang selama 90 hari ke depan. Saya nggak tahu ini penelitiannya cuma 90 hari atau sebetulnya lama. Tapi ini dikatakan adalah 84% dari pasien itu
sakitnya hilang selama 90 hari ke depan atau 3 bulan, kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya, American Journal of Pain Management tahun 1997. Konklusinya, hasilnya adalah 86% of herniated disc, intervertebral disc patient achieve good to excellent. Nah, jadi 86% dari pasien tulang belakang yang degeneratif itu ketika dilakukan teknik dekompresi itu mengalami perbaikan. Bayangkan, 86%. Berarti lebih dari 3/4-nya. Lalu berikutnya, Archive in Physical Medicine and Rehabilitation Medicine Februari 2008. Jadi penelitian ini tahun 2008. Hasilnya adalah continued statistically improvement in both pain scores and functional movement scores. Jadi di penelitian ini disebutkan bahwa setelah dilakukan teknik dekompresi, pasien-pasien itu mengalami nilai sakit yang menurun, artinya sakitnya berkurang, lalu aktivitasnya bisa naik lagi, aktivitasnya bisa normal lagi, kira-kira seperti itu. Nah, dari semua penelitian yang saya baca ini, gitu ya. Nah, ini mengatakan bahwa teknik dekompresi pada terapi bone setting ataupun dengan menggunakan alat itu mempunyai hasil yang sangat baik. Bahkan disarankan di sini bahwa sebelum memutuskan untuk melakukan operasi tulang belakang, disarankan untuk melakukan terapi dekompresi dulu. Siapa tahu sebelum ketika dilakukan dekompresi, sakitnya berkurang, sakitnya hilang, bahkan tidak perlu nantinya dilakukan operasi tulang belakang lagi. Oke, semoga ini membantu. Terus belajar terapi bersama Qironesia.